I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Assalamualaikum sahabat sejarah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel cerita sejarah. Kali ini kita akan membahas fenomena akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi kenyataan di zaman sekarang. Sejumlah tanda mengenai akhir zaman telah banyak dijabarkan dan ditemui melalui hadis-hadis Nabi. Ciri-ciri akhir zaman pun ditandai dengan ciri kecil sugra dan ciri besar kubra. Salah satu tanda akhir zaman yakni tersebarnya fitnah dan kejahatan yang semakin marak terjadi. Di antara hadits yang menunjukkan itu yakni penegasan manusia yang cenderung mencintai dunia, pekerja yang malang, kurangnya ilmu, tersebarnya kejahatan, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yati ala anna asizama anu mayubali ar-rajulu min aina asyabal mala, min halalin wa haramin," yang artinya, akan tiba masanya muncul orang-orang yang tidak peduli mempertanyakan, dari mana kekayaan yang dihimpun bersumber. Apakah itu halal ataukah haram? Di dalam hadits lain, Rasulullah juga mengingatkan tentang perkara akhir zaman dan pertanda yang menyertainya. Ini sebagaimana hadits riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayati ala nasi sanawaatun hadaatun yusodaku fiha al-ka'atzibu wa yukatzibu fiha as-sadiku wa yutamanu fiha al-hainu wa yukawanu fiha al-aminu wa yantiku kila fiha ar-ruwaibidatu kola ar-rajulu ata'afihu fi amri al-amati. Yang artinya, akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianatan terhadap amanah yang diberi, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidah ikut berkomentar. Lalu ditanya, apa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Sebagai seorang muslim, mempercayai adanya hari akhir merupakan salah satu bagian dari iman. Kita tentu harus percaya bahwa akan datang hari akhir di mana semua manusia akan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Sebelum hari akhir itu datang kepada umat manusia, Allah memberikan tanda-tanda kiamat sebagai peringatan agar manusia diberikan kesempatan untuk bertaubat dan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Tetapi, waktu tepatnya kapan hari akhir itu akan tiba tentu tidak ada yang mengetahuinya. Kiamat sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang sering dikaitkan dengan terjadinya bencana alam maupun meninggalnya seseorang. Sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar yang tanda-tanda kiamat ini mengarah pada hancur dan berakhirnya kehidupan dunia. Ada banyak tanda-tanda kiamat kubra berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut para ulama mengatakan bahwa kita sudah memasuki fase zaman akhir karena dari banyaknya tanda-tanda kiamat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sebutkan sudah mulai bermunculan. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar kita bisa semakin menjaga diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita simak. 1. Mengeringnya Danau Tiberias. Ada kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bertemu dengan Dajjal, laki-laki itu bernama Tamim Ad-Dari. Kemudian Tamim menceritakan apa yang dikatakan Dajjal olehnya, antara lain kabar bahwa pohon-pohon kurma di Baisan yang akan segera tidak lagi berbuah, lalu air di Danau Tiberias yang akan mengering, dan menanyakan kabar mata air Gugal yang biasa digunakan untuk mengairi pertanian penduduk setempat. Lalu Dajjal berkata bahwa Allah akan segera mengeluarkannya dan berjalan di muka bumi. Sedangkan kita tahu kalaulah sampai Dajjal keluar dari penjaranya selama ini maka akan terjadi fitnah yang sangat besar. Dari beberapa ciri yang ditanyakan Dajjal, dikabarkan dari berbagai media bahwa Danau Tiberias mulai mengalami penyusutan debit air. Menyusutnya debit air di Danau Tiberias ini pun banyak yang mengaitkannya sebagai salah satu tanda-tanda kiamat. Tetapi pada bulan Mei tahun 2021 lalu, media setempat mengatakan bahwa debit air Danau Tiberias mengalami kenaikan kurang lebih setengah sentimeter. Hal ini menjadi kabar baik bagi warga sekitar yang memanfaatkan air danau setelah 20 tahun danau ini terus mengalami penyusutan.
2. Kebun kurma di Baisan tidak berbuah. Dari kisah pertemuan Tamim dengan Dajjal pastilah membuat kita akan waspada dengan apa yang akan terjadi pada tempat-tempat yang ditanyakan Dajjal. Salah satu kondisi yang dikabarkan oleh Dajjal ketika itu ialah kebun kurma di Baisan akan tidak lagi berbuah. Baisan sendiri terletak di daerah Al-Gaur Utara, Palestina. Baisan merupakan tanah yang subur dan dipenuhi dengan kebun-kebun kurma. Namun kemudian, Baisan sering menjadi sasaran serangan tentara Israel sehingga menyebabkan banyak kebun kurma rusak. Pohon kurma yang tersisa pun tidak dapat menghasilkan kurma yang baik karena serangan hama. Kini kawasan tersebut sudah menjadi daerah kekuasaan Israel. Lalu, Israel lebih memfungsikan kawasan Baisan sebagai daerah pariwisata dibanding pertanian. Melihat fenomena ini tentu Mama sadar dengan apa yang pernah Dajjal katakan kepada Tamim, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal tidak lama akan keluar dari kurungannya setelah ciri-ciri kemunculannya muncul. Salah satu ciri akan keluarnya Dajjal menjadi tanda-tanda kiamat yang akan segera datang. 3. Mengeringnya Sungai Efrat hingga terlihat gunung emas. Sungai Efrat merupakan aliran sungai yang mengalir dari Turki menuju Suriah dan Irak. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi warga sekitarnya. Sungai ini juga menjadi saksi sejarah sejak peradaban manusia pertama. Sungai Efrat pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berkata, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat, hadis riwayat Muslim. Melansir dari beberapa media bahwa Sungai Efrat telah mengalami penyusutan air. Fenomena ini kemudian sering diangkat dengan mengaitkannya sebagai tanda-tanda kiamat sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Jazirah Arab yang mulai kembali menghijau. Di antara tanda-tanda kiamat yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan berkaitan dengan kondisi Jazirah Arab. Pernah Rasulullah berkata dalam sebuah kesempatan, tidak akan terjadi hari kiamat, sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur, hijau kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Dalam waktu kebelakang ini mungkin Mama pernah melihat viralnya peristiwa hujan es dan salju di Arab. Bahkan, pernah juga beberapa kali terjadi hujan yang sangat lebih hingga menyebabkan banjir di kota-kota di Arab. Memang beberapa waktu terakhir, curah hujan di negara-negara Arab mulai sering terjadi. Hal ini tentu memengaruhi kondisi tanah di sana. Jika melihat Arab melalui Google Maps maka akan terlihat negara Arab yang lebih hijau. 5. Suku Baduy Arab yang berlomba-lomba untuk meninggikan menara. Tahukah kalian apa nama gedung tertinggi di dunia dan di mana lokasinya? Gedung itu bernama Burj Khalifa yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Gedung dengan tinggi 828 meter menjadikan gedung ini sebagai gedung tertinggi yang pernah dibuat oleh manusia. Selain Burj Khalifa, Dubai juga memiliki 7 bangunan hotel tertinggi di dunia. Salah satu hotel yang paling terkenal adalah Burj Al Arab. Berkaitan dengan ini, dahulu Rasulullah pernah bersabda, tidak akan datang hari kiamat, hingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Berdasarkan hadis ini, tentu kita akan mengaitkan tanda-tanda kiamat dengan fenomena berdirinya bangunan-bangunan tinggi di Jazirah Arab. Bahkan tak hanya Dubai yang berlomba dengan bangunan tinggi, kabarnya Saudi Arabia juga sedang membangun bangunan yang lebih tinggi dari Burj Khalifa. Melihat munculnya beberapa tanda-tanda ini tentu membuat kita akan semakin sadar bahwa memang saat ini umat manusia sedang berada di fase akhir zaman. Tanda-tanda kiamat yang lebih besar mungkin akan segera datang, tapi kita tidak pernah tahu persisnya kapan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang Allah selamatkan dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.